Halo semuanya guys, kembali lagi bersama aku Yuda di Sibuk Ngobrolin Movie. Kalau kalian ditanya, apa sih yang kalian ingat pada waktu masih kecil itu? Kalau aku sih yang pasti, yang paling aku ingat itu ya kelakuan kita sebagai anak kecil gitu. Yang aneh dan nyeleneh. Tapi kalau diingat-ingat pada waktu itu sangat lucu gitu loh kalau diingat sekarang. Seperti ya kalau kita megang sapu dijadikan gitar, kita pakai batu bata buat alat masak-masakan, kaos dibuntelin ke kepala jadi topeng ninja. Itu kan termasuk kelakuan-kelakuan kita yang aneh gitu kan ya. Bukti kalau anak kecil itu memang imajinasinya itu nggak ada batasnya. Dan review kita hari ini adalah salah satu film anime yang kita itu ikut ke dalam imajinasi para kelompok siswa kelas 6 ini. Konsep imajinatif ini yang membuat film ini menjadi lebih menarik, dan pendekatannya terhadap anak-anak ini itu sangat natural dan penuh dengan fantasi. 幼なじみのコウスケと夏目。夏休みのある日、取り壊し予定の団地で遊んでいると突然 Drifting Home mengikuti perjalanan sekelompok siswa kelas 6 SD pada saat liburan musim panasnya. Mereka ingin melakukan rencana baru yang beda dari tahun sebelumnya, yaitu menyelinap ke apartemen kosong yang dalam waktu dekat akan segera dirobohkan. Banyak rumor-rumor di sini terkait hantu, terkait energi mistis, dan itu adalah salah satu alasan mereka untuk beruji nyali di tempat tersebut. Tapi apa yang didapatnya di sini itu malah pengalaman aneh yang jauh di luar dari dugaan mereka. Film ini itu seperti ingin menyajikan khusus buat kalian yang dulu waktu masih kecil itu punya tempat spesial, tempat-tempat yang punya memori indah. Dan sekarang mungkin sudah berubah, tapi kenangan itu masih ada dan masih bisa kalian rasakan ketika kalian kembali ke tempat itu. Drifting Home di sini masuk sebagai penyalur pesan dari tempat spesial kamu, yang bagaimana jika di saat-saat terakhirnya tempat itu ternyata telah menunggu kamu untuk setidaknya memberikan salam perpisahan terindah yang tak pernah terlupakan. Menurutku ini adalah salah satu gagasan konsep atau ide yang bisa dibilang anti mainstream tapi juga indah. Dan apartemen kosong ini berhasil menjadi karakter pasif yang menjalankan cerita di film ini. Perannya di sini menjadi berarti ketika apartemen ini tuh punya andil untuk menyelesaikan masalah Natsume dan juga Kosuke ini yang hubungan pertemanannya itu sedang renggang. Natsume di sini diketahui sebagai anak yang broken home, di mana orang tuanya itu telah bercerai. Di masa kecilnya, Natsume ini dititipkan ke keluarga Kosuke untuk tinggal bersama Yasuji, kakek Kosuke. Sejak Yasuji meninggal, Natsume ini merasa nggak pernah bisa move on gitu loh dari memori indahnya bersama mendiang kakek Kosuke, dan merasa nyaman menyendiri di tempat tinggal Yasuji yang berada di tempat apartemen kosong itu. Kosuke di sini sebetulnya kenal baik dengan Natsume, tapi dia itu tidak bisa menerima perlakuan sang kakek yang terus membela Natsume. Kisah mereka berdua di sini kan intinya hanya masalah kesalahpahaman dan keegoisan Kosuke, apalagi juga ketidakmampuannya berpikir dalam menerima perlakuan sang kakek yang dikira sang kakek di sini tuh pilih kasih. Ini kan emosi-emosi yang normal yang keluar dari bocil, tapi menjadi relate ketika penuh dengan momen-momen yang canggung gitu loh di antara dua insan manusia ini yang sedang beranjak remaja. Justru menurutku pendekatan ini yang membuat kita itu menonton jadi lebih enjoy, dan kebanyakan dari kalian pasti mengalami lah momen-momen seperti itu ya, ketika pertama kali punya rasa kepada lawan jenis, apalagi ditambah ke dalam sensasi petualangan fantasi terjebak di tengah laut, membuat penyelesaiannya di sini tuh sedikit menegangkan, tapi masih terlihat genuine ala-ala anak yang lagi pubertas. Di mata mereka itu bertahan hidup seperti ini itu merupakan pengalaman yang baru. Banyak keriuhan yang terjadi karena mereka di sini tuh tidak punya langkah yang konkret untuk mencari cara bagaimana kembali ke rumah mereka masing-masing. Belum lagi dipusingkan dengan konsumsi yang semakin menipis. Aksi bertahan hidup mereka ini juga memperlihatkan suatu kepolosan dalam mengambil keputusan, yang dimana ujung-ujungnya adalah sebuah refleksi diri yang mengajarkan mereka tentang arti sebuah persahabatan, arti kerjasama, dan juga kepercayaan satu sama lain. Hiroyasu Ishida yang menggarap cerita, konsep, esensi, dan juga pesannya itu dibuat sangat-sangat rapi dan juga mewah. Dukungan visual dari animasinya
dibuat begitu keren, yang membuat semua adegan di film ini tuh tersampaikan dengan baik. Studio Colorido di sini kembali lagi ya membuktikan kualitasnya dalam memproduksi film-film anime yang terbaik. Drifting Home di sini tuh punya masalah yang sama dengan Cyberpunk yang kemarin baru saja aku review. Kosuke dan Natsume ini persoalannya itu terlalu diperas berlebihan. Padahal inti cerita dari mereka itu sudah jelas dan fokusnya jadi kurang merata ketika banyak sekali aktor protagonis yang ada di sini itu tidak banyak diangkat. Renia, Yuzuru, Taishi dan juga Juri yang ikut terjebak di dalam dunia fantasi ini itu membuktikan kalau mereka itu juga punya kenangan yang kuat dengan apartemen ini dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan porsi yang wajar kepada mereka. Hanya dilihat dari gelagatnya saja. Yuzuru dan Taishi di sini jelas duet yang sangat lucu. Seharusnya bisa mencairkan suasana di sini. Reina menurutku di sini itu mendapatkan porsinya yang pas. Menjadi anak orang kaya terlihat sangat rewel, sangat cerewet dan juga cengeng, lumayan menyebalkan. Apalagi ketika dia bertemu dengan wanita di biang lala yang terkesan punya ikatan yang kuat secara tidak langsung, yang menyadarkan dia untuk menghargai setiap kenangannya. Itu adalah pengembangan karakter yang menurutku sangat bagus. Konklusi di sini benar-benar membuat aku shock. Shock di sini itu bukan surprise ya, tapi lebih ke heran aja sih. Kenapa kok memilih konklusi yang seperti itu? Yang mana penonton itu dibiarkan merangkum dan menyimpulkan sendiri dari situasi fenomena yang sudah terjadi di Drifting Home ini. Apa yang ingin kamu simpulkan untuk film ini itu semuanya masuk aja gitu. Seperti kayak di Ranopo ini bisa jadi manifestasi energi dari mendiang Yasuji untuk menyatukan Kosuke dan Natsume kembali. Nopo di sini bisa jadi juga teman masa kecil mereka yang terlupakan. Atau mungkin juga mereka berenam ini bisa jadi memang lagi mimpi. Atau ketika Kosuke ingin menyelamatkan Natsume, ternyata mereka berdua jatuh dan pingsan, akhirnya masuk ke dunia antara hidup dan mati. Terlalu banyak kemungkinan sob untuk menyelesaikan ending dari Drifting Home ini. Konteksnya itu jadi berat untuk film semua umur seperti ini. Kalau saja fenomena itu bisa diceritakan dan disimpulkan, mungkin bakal jadi ending yang menurutku sangat menyentuh. Drifting Home aku kasih skor 7 dari 10. Anime ini tuh sangat kaya akan detail dari sebuah masa lalu dan juga masa kini yang ceritanya itu terjalin dengan mulus. Drifting Home aku lihat mungkin seperti penggambaran kehidupan anak remaja ya, yang sangat menakjubkan dengan interpretasi tertentu yang memancing imajinasi penonton terbawa ke dalam dunia fantasi yang penuh dengan warna. Tapi sayang, tidak ditutup dengan ending yang memukau juga. Jadi itu saja review aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mungkin ada kekurangan atau mungkin ingin menambahkan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Atau mungkin kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe agar kita bisa terus ngobrolin movie di sini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Ingat, kerja memang nomor satu, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di video-video lain selanjutnya guys. Terima kasih.